pemirsa, kembali lagi bersama saya Novia Wahyu Utami dalam acara Vitalk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen acara dalam situasi pandemi seperti sekarang ini sehingga kita bisa melaksanakannya secara daring. Capek ya kita setiap hari eh, mendengar corona, kita melihat tayangan TV corona, melihat HP corona. Tentunya para industri layar kaca dengan adanya pandemi ini dipusingkan dengan aku harus bagaimana ini? Aku ingin berkarya tapi dengan cara yang seperti apa? Nah, kali ini kita akan membahas itu. Gimana sih memanajemen acara dalam situasi daring seperti ini? Tips dari saya, kita tentukan dulu acara seperti apa yang kita inginkan, terus tujuannya seperti apa. Kemudian kita tentukan sasarannya. Kita bisa membuat acara yang sejalan dengan apa yang sedang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Kalau sekarang kan kita tahu sendiri situasi pandemi, kemudian mungkin kita bisa bahas dalam dikaitkan dengan bidang kita, atau dikaitkan dengan mungkin pendidikan atau yang kita kuasai sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan seperti itu. Kita tentukan dulu nih jenis acaranya apa, kemudian tujuan acaranya, kemudian kira-kira mau membuat acara ini di mana ya. Tentunya kita harus memberi edukasi, karena di suatu situasi seperti ini maka kita jangan membuat acara di tempat di luar rumah atau di tempat keramaian, karena itu malah justru akan membuat masyarakat yang melihat tayangan itu berpikiran kalau itu saja berani kok di luar, mereka saja yang tidak apa-apa seperti itu. Jangan sampai ya. Kemudian kita melakukan step by step dari tahapan memanajemen acara, yaitu yang pertama perencanaan. Seperti tadi kita membuat tujuan acara, jenis acaranya seperti apa, kemudian tempat, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian kita pengorganisasian, kita membuat sebuah struktur organisasi, ibaratnya seperti itu. Atau sederhananya kita butuh tim nih, kita membuat tim, misalkan yang butuh berarti kameramen mungkin untuk membantu kita merekam, kemudian nanti ada editor, kemudian nanti bisa si acara kita sendiri atau kita meminta orang lain. Namun kita lakukan itu semua dengan protokol kesehatan yang aman. Kemudian kita koordinasikan dengan tim kita itu, akan dibuat seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang kita butuhkan, maka akan kita selesaikan bersama. Kemudian kita arahkan, kita sebagai manajer berarti kita bertanggung jawab penuh atas acara tersebut. Berarti tim kita beri arahan seperti ini, tapi kita juga harus fleksibel, harus istilahnya jangan semaunya sendiri seperti itu. Kita juga harus menyesuaikan. Dan kita juga menjalankan pengawasan. Nah, tips selanjutnya adalah lakukan tahapan-tahapan itu secara sistematis. Itu tips yang tadi ya, maksudnya melakukan tahapan itu dengan sistematis seperti itu agar tidak ada yang terlewat. Kemudian kreatif dan inovatif. Ya tentu saja karena acara di rumah berarti acara daring berarti kita jangan sampai kalah dengan acara-acara yang ditayangkan di luar rumah atau di studio TV atau sebagainya. Meskipun kalau kita siaran di studio TV juga harus menarik karena kita tidak ada audiens. Kadang kita ketika berbicara sendiri dengan berbicara memang ada orangnya itu rasanya berbeda. Ketika kita berbicara sendiri itu rasanya seperti hanya kita merasa berpura-pura atau kurang
kurang natural. Nah, ketika ada audiens, kita akan lebih natural. Itu salah satu tantangan untuk kita bagaimana menghidupkan suasana ketika kita membuat acara daring. Kita harus kreatif dan mungkin inovatif. Tapi yang terpenting kreatif dulu. Acara kita nih keunggulannya apa ya dengan acara lain? Atau kita akan membuat acara ini yang semenarik apa sesuai dengan sasaran acara kita ini. Untuk siapa? Kalau anak-anak disesuaikan, untuk dewasa disesuaikan. Seperti itu. Kemudian bangun relasi. Ya, tentu saja bangun relasi itu penting sekali. Kita membutuhkan tim. Tanpa kita mempunyai relasi dan kita tidak membangun relasi, itu sangat tidak mungkin kita bisa dibantu oleh mereka. Atau misalkan kita tahu kalau semua orang membutuhkan uang, tapi tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Apalagi dengan soal kepercayaan. Kalau kita bisa membangun relasi, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, orang akan percaya dengan kita dan dia bisa membantu kita. Itulah salah satu tips yang penting dalam manajemen sebuah acara. Kemudian perkuat kerjasama tim. Nah, itu ada kaitannya juga dengan tadi ya, bangun relasi. Kalau relasi kita baik, maka terus kita bisa bekerja sama dengan tim dengan baik, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita bisa meminimalisir adanya miskomunikasi dan kerancuan atau kegagalan dalam acara. Seperti itu. Kemudian utamakan keamanan dan kenyamanan. Tentu saja meskipun kita yang terlihat di layar kaca kan hanya mungkin satu orang pembawa acara atau mungkin hanya beberapa orang, tapi kalian harus memastikan keamanan. Misalkan kita melibatkan beberapa orang, berarti kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita harus mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian kalau bisa menggunakan masker, ya kita harus menggunakan seperti itu. Nah, ayo kita sama-sama tetap kreatif, tetap produktif, tetap menjaga kesehatan semuanya di rumah. Kalau kita misal tidak membuat acara untuk konten edukatif, ya setidaknya kita bisa melihat tayangan-tayangan yang edukatif, kemudian kita bisa mengimplementasikannya, kita membagikannya. Contohnya kalian bisa men-share video kali ini ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya Novia Wayu Utami undur diri. See you.